Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hubban lahu wa ta'dhiman wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman mazida. Yang saya muliakan para asatidzah, para guru-guru saya dan juga tokoh masyarakat di sekitar Mas Mambang dan Sembongan Kidul serta jajaran takmir Masjid Mas Mambang. Juga yang saya muliakan para undangan hadirin dari beberapa masjid sekitar dan warga serta tokoh masyarakat, anak-anak santri yang saya cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang pertama kesehatan lahir dan batin, lalu yang kedua secara khusus memberikan kemudahan untuk menuntaskan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin, karena ini kesempatan yang sangat berharga. Masih ada separuh bulan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menggapai aneka macam keberkahan di situ. Para jamaah sekalian, tidak lupa kita juga ucapkan terima kasih ya, kepada donatur dari kegiatan ini, dan kita doakan semoga beliau sekeluarga diberikan keberkahan dalam rezeki, ya, keluarga, ilmu dan amalnya. Untuk mengisi kajian kali ini mungkin sudah banyak sekali ya, sejak awal Ramadan sampai hari-hari ini aneka macam nasihat dan ajaran yang sudah kita dengar atau disampaikan oleh imam dan khotib, yang sekiranya itu bisa memperkuat jiwa kita untuk meningkatkan kualitas keberagamaan, meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga kadang-kadang jiwa manusia itu kadang-kadang punya rasa bosan, rasa jenuh. Kadang-kadang dengan rutinitas yang ada sudah dijalani secara otomatis. Istilahnya tiang sholat niku sampun apal tungani, pun boten wonten rasani. Oleh karena itulah kadang-kadang sering kita perlu sesekali kembali saling mengingatkan, saling mengkaji bersama untuk menambah semangat itu. Dan sore hari ini insya Allah saya tidak ada memberikan nasihat apapun, dan saya pun menjadi orang yang paling perlu diberikan nasihat, tapi kita akan membaca salah satu pesan ya, dari seorang ulama besar, salah satu ulama yang paling menonjol sepanjang sejarah umat Islam di abad-abad pertengahan dan punya banyak kiprah ya, di samping ulama-ulama yang lainnya, yaitu Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani. Beliau ini salah satu ulama yang luar biasa, masih berasal menurut penelitian para ulama dari keturunan orang Arab, tetapi hidup di lingkungan di sekitar wilayah Irak yang dulunya wilayah itu mendapat serbuan dari pasukan Tartar atau pasukan Mongol. Menawi panjenengan nate kepireng nami Genghis Khan, nah itu pentolannya pasukan Tartar atau Mongol, yang ketika datang ke wilayah umat Islam itu luar biasa ganasnya, luar biasa ganas. Dikenal tidak memiliki tata aturan atau tata krama seperti normalnya bangsa-bangsa yang lain. Tidak begitu dikenal punya tatanan susila seperti umumnya orang, sehingga mereka ketika datang mulai dari wilayah Asia Tengah terus Asia Selatan ya, ketemu kuda, kudanya yang dimakan, ketemu babi ya babinya dimakan,
ketemu anjing, anjingnya dimakan, ketemu manusia pun kadang-kadang manusia itu yang dimakan. Lalu sudah tidak terlalu memperhatikan urusan status suami istri. Pokoknya ganasnya bukan main. Digambarkan sebagai bangsa yang sangat bengis, ya, sangat kejam. Lalu ini kemudian datang ke wilayah kekhalifahan umat Islam saat itu. Sehingga sampai khalifah terakhir Abbasiyah di periode itu, ya, itu sampai tumbang, kekhilafahan Islam hancur. Hanya tersisa kesultanan yang dianggap mewakili umat Islam di wilayah Mesir dan kemudian juga di wilayah Syria atau Syam sekitar Palestina saat ini. Nah, ini masa-masa yang sangat menggemparkan. Keluarga Ibnu Taimiyah ini hidup di masa-masa seperti itu, sehingga beliau pindah dari wilayah yang namanya Harran, kalau tidak salah itu wilayah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu, pindah ke Damaskus yang sekarang ada di Syria, sehingga hidup di sana dalam suasana yang lebih aman. Lalu nanti ketika sudah besarnya, beliau termasuk ulama yang juga punya peran serta turun ke medan jihad, berjuang melawan tentara Mongol atau pasukan Tartar, dan jamaah sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat data-data sejarah yang ada, jadi saat itu sebagian ulama masih bimbang, boleh atau tidak kita memerangi pasukan Tartar atau Mongol, karena mereka ini secara KTP-nya ya, banyak yang sudah ngaku masuk Islam, tapi semuanya masih terikat dengan tradisi Mongolia, ya. Banyak yang tidak sholat, banyak tidak puasa, pokoknya ngaku Islam. Lalu ingin menyerang pasukan Muslim di Syria dan di Mesir. Lalu beliau dengan keilmuannya, ya, berfatwa bahwa ini sudah layak untuk diperangi, kecuali mereka mau tunduk, mau bersatu dengan sesama umat Islam. Tapi suasana secara kekuatan fisik itu belum berimbang, sehingga sultannya saat itu juga cukup gentar. Nah, beliau ini kemudian turun sendiri, datang sendiri disertai beberapa rombongan ulama, ya, menemui pimpinan Tartar saat itu namanya Ghazan. Itu dikenal raja yang sangat bengis. Aslinya tidak begitu ada ulama yang berani. Dan yang dikirim pun ternyata para ulama, bukan pasukan militer. Nah, beliau ini memimpin rombongan itu, ya. Tidak semua yang serombongan itu cocok. Ya. Terutama karena juga takut. Sampai nojo kendel-kendel engko entek kabeh. Jadi beliau datang ceramah di depan Ghazan ini, ya. Kemudian memberikan nasihat, lalu di ujung-ujungnya Ghazan ini minta doa, sehingga belum berdoa, ya, tapi doa yang ada isinya. Jadi doanya itu kalau memang engkau, ya, semacam itu, kalau memang engkau nanti berbuat bagus, semoga dilindungi oleh Allah dan diamankan Allah. Tapi kalau berbuat buruk, semoga ditindak oleh Allah. Dan Ghazan ini mengaminkan. Sampai-sampai ketika beliau berdoa, rombongan ulama yang lain ini pegang-pegang, diceritain nyekeli jari dan tangannya, takut nek ngamuk rajane piye. Nah, cerita para sejarawan setelah itu pulang marah-marah mereka. Sampai niku nyaris aja membahayakan kami. Wis kita pisah dari sekarang. Lewat tokono aku tak lewat ini. Beliau pisah sendiri. Ternyata yang lewat sini ini justru dikejar preman. Dikejar preman kemudian dihabis. Nah, tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini itu, ya, luar biasanya keberanian kalau sudah tidak punya rasa takut lagi kepada selain Allah.
dan tidak gentar menghadapi sesuatu, ini tidak mungkin muncul kecuali dari keilmuan yang sangat mapan dan jiwa yang sangat kuat. Nah, dalam sejarahnya walaupun beliau punya peran luar biasa ya, karena pertemuan itu selain memberikan nasihat juga beliau memberikan tuntutan agar orang-orang muslim dari kalangan masyarakat Damaskus dan masyarakat Mesir saat itu dibebaskan. Bukan hanya itu, bahkan orang Yahudi dan Nasrani yang dulunya menjadi ahlu zimmahnya umat Islam yang sempat ditawan itu juga dibebaskan. Lalu kemudian singkat kata beberapa waktu kemudian terjadi pertempuran ya, setelah berlangsung beberapa lama. Nah, beliau ini termasuk yang juga terjun di pertempuran langsung, termasuk menenangkan jiwa para pasukan ya dengan izin Allah, lalu datang memeriksa barangkali masih ada pasukan yang suka minum minuman keras ya, suka berjudi. Ini kemudian dibereskan nahi mungkarnya, supaya karena ini memperlambat kemenangan. Ya, kalau pasukan Islam justru sibuk dengan hal-hal yang jelas-jelas terlarang dan dibiarkan, maka ini memperlambat pertolongan Allah. Di perang itulah yang namanya perang Syakhab ya. Dan itu kebetulan terjadi di bulan Ramadan. Nah, beliau memberikan contoh dalam kondisi semacam ini kita boleh berbuka. Bahkan mencontohkan sendiri minum di depan para ulama dan pasukan. Ya, untuk menunjukkan ini secara hukum syar'inya boleh. Dan itu menambah kekuatan ya, sama sekali bukan sesuatu yang jelek. Karena puasa itu intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada udzur yang memang syar'i, lalu kondisinya juga menuntut, maka tidak apa-apa. Itu tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Singkat kata, perang ini umat Islam memiliki kemenangan yang luar biasa karena setelah peristiwa itu pasukan Tartar tidak bisa lagi menembus ke arah barat. Tidak bisa menaklukkan Syria, tidak bisa menaklukkan Palestina, tidak bisa menaklukkan kawasan Mesir. Dan hanya bisa melebarkan sayap ke arah timur, ya, ke Pakistan, kemudian ke India. Yang di situ ternyata belakangan hari agak sedikit dicampur-campur ya, ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lokal. Para penguasanya agak sedikit liberal, ya, kemudian mencampur adukkan budaya dan ajaran agama. Maka tidak heran kalau di India juga kita temukan namanya agama Sikh. Ini kok agama campuran. Orangnya biasanya pakai udeng-udeng tebal, sekilas seperti orang Arab atau orang Muslim, tapi sebetulnya enggak, agamanya campuran. Nah, beliau ini meskipun punya peran besar dalam masyarakat, termasuk juga di medan jihad, ternyata hidupnya juga tidak sederhana. Pernah 7 kali di penjara, baik di Damaskus maupun di Kairo di Mesir, karena pernah dikirimkan juga untuk disidang di Kairo. Di penjara pertama kali karena punya sikap yang tegas terhadap orang Kristen yang mencela Rasulullah. Lalu beberapa kali lagi di penjara itu ada yang gara-gara fatwa mengenai talak, berbeda dengan para qadhi atau hakim ketika itu. Jadi beliau berfatwa mengenai talak ya, mencontoh apa yang diterapkan di zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar dan zaman pertama Khalifah Umar. Sebelum kemudian Khalifah Umar memberikan kebijakan yang berbeda mengenai orang yang mentalak ya, sekali ngucap 3 kali talak, atau mentalak berdasarkan sumpah sampai nek metu wis dudu bojoku. Nah, misalnya begitu. Nah, di situ beliau memberikan fatwa ke persoalan-persoalan ini ya. Kalau talak 3 ya, itu jatuhnya aslinya hanya 1, dan itu yang diterapkan zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar dan zaman pertama Khalifah Umar, seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ini berfatwa seperti ini menyebabkan masuk penjara. Padahal sekarang di pengadilan-pengadilan itu semuanya diberlakukan seperti itu di bangsa Arab. Justru ini fatwa yang
diberlakukan. Lalu kalau orang mentalak karena sumpah tadi atau ancaman ya, sampai nek metu teko lawang iki wis dudu bojoku ya, itu harus dikembalikan lagi ke niat sang suami. Memang niatnya supaya kalau dia keluar dia talak ya, ataukah niatnya sekedar mengancam, menakut-nakuti istrinya. Kalau sekedar menakut-nakuti itu masuknya hitungan sumpah ya, boleh dibatalkan dengan membayar kafarat. Tapi kalau niatnya memang betul-betul niat itu jatuh talak, ya sudah. Jadi tidak hanya dihukumi berdasarkan ucapannya tok. Hal seperti ini ternyata menyebabkan beliau masuk penjara. Kemudian ada lagi ya, fatwa yang menyatakan haramnya orang sengaja safar untuk ziarah kubur. Nah, jadi jauh-jauh datang khusus untuk wisata religi ini, wisata ziarah kubur. Itu seperti dalam hadis yang juga disepakati oleh sebagian ulama Syafi'iyah, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid ya. Tidaklah diikat ya, tali kekang kendaraan untuk safarnya, tidak perlu dan jangan melakukan safar untuk tujuan ibadah tentunya kecuali ketiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis. Gara-gara fatwa semacam ini masuk penjara. Kemudian ada lagi fatwa beliau yang terkait dengan pembahasan soal sifat-sifat Allah. Jadi sudah cukup kenyang makan penjara. Tapi uniknya Bapak Ibu, ada ibu-ibu nih, betul? Para jamaah, pernah di suatu ketika, ya, itu beliau ketika disidang, ternyata yang menyidang ini justru musuhnya sendiri. Hakimnya ini lawan beliau. Pas mau disidang ya, asalnya forumnya bukan resmi forum persidangan. Pokoknya beliau didatangkan, diundang, lalu ditanya, diminta menjawab. Ketika mau menjawab mengatakan alhamdulillah ya, mulai memuji. Langsung diputus oleh si hakim. Ajib wala taktub katanya. Langsung saja jawab, jangan ceramah. Berarti beliau tahu ini bukan ngobrol, ini bukan diskusi, ini persidangan. Lalu beliau bertanya, karena tidak jelas mana posisi hakim, mana terdakwa dan seterusnya. Ya, forum biasa. Lalu beliau bertanya, manil hakimu fiyya? Siapa yang jadi hakimnya? Kata Ibnu Makhluf waktu itu mengatakan, ya, saya lupa Ibnu Makhluf apa yang satu lagi mengatakan saya. Nah kata beliau, kaifa tahkumu fiyya wa anta khasmi? Bagaimana bisa engkau menjadi hakim di pengadilan ini sementara justru engkau ini yang sedang bersengketa dengan saya? Lalu kebingungan menjawab, akhirnya beliau silakan lanjutkan, nggak apa-apa. Sampai akhir tidak terbukti keliru. Lalu di persidangan lain ya sempat hakimnya itu kebingungan ya, karena keputusannya kurang bisa ditegaskan ya. Lalu beliau kebingungan. Kata Ibnu Taimiyah, sudah kalau begitu saya udah biarkan saya masuk penjara ya, supaya tidak pada bingung. Nah ini contoh ya sejarah, tapi yang kita petik pelajarannya adalah jiwa seorang mukmin kalau sudah final. Nanti poin dari yang pesan beliau ini yaitu yang disebut sebagai al-farahu billah, merasa gembira dengan Allah, sehingga yang lain-lain aneka macam beratnya hidup itu menjadi ringan. Kalau orang sudah bisa senang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan apa ala kadarnya yang diterima karunia dari Allah, itu yang lain menjadi ringan. Dan ini dicontohkan oleh orang-orang besar dalam sejarah, termasuk orang-orang yang soleh. Tujuannya adalah sedikit banyak supaya kita bisa menyerap. Kalau nggak sampai setingkat beliau, ya minimal separuhnya. Kalau nggak separuhnya, setengahnya. Setengah dari separuh, seperempatnya. Atau seala kadarnya yang bisa kita contoh. Makanya tidak heran ketika beliau di persekusi di Ganas begitu, pernah mengatakan
madza yuriduna, ya, madza yuridu a'daibi. Sebenarnya musuh-musuh saya itu mau apa? In habasuni fal habsu li khalwah. Kalau mereka memenjarakan saya, ya penjara itu justru enak, saya jadi cuti. Cuti dari urusan sehari-hari. Apalagi waktu itu belum menikah, ya. Terus punya pondok besar di Damaskus, itu peninggalan ayahnya. Pondoknya yang dipasrahkan begitu saja ke orang lain, ya, karena beliau ingin fokus dengan kegiatan yang lain, terutama berdakwah di luar wilayah. Wa in qataluni wa in nafauni fanafyi siyah. Kalau mereka mengusir saya dari wilayah saya, ya ini justru wisata bagi saya, ngelencer. Wa in qataluni fa ya insyaallah syahada. Kalau mereka membunuh saya, insyaallah itu mati syahid. Jadi saya nggak rugi apa-apa. Mau diapakan lagi? Karena dikenal dalam tata cara makan, tata cara hidup, itu juga tidak pernah berfoya-foya, sehingga ketika di penjara sekalipun, maka ini tidak mengurangi kualitas layanan seperti halnya biasanya. Bahkan di salah satu persidangan yang tadi beliau memilih untuk di penjara, supaya tertulis, ini tujuannya, supaya tertulis di berita acaranya sudah dilakukan persidangan kepada Ibnu Taimiyah dengan tuduhan ABCD, diputuskan di penjara untuk membuat senang penguasanya saja. Sehingga di wilayah itu beliau oleh petugasnya dimuliakan, disediakan di penjara itu aneka macam kebutuhan, padahal beliau tidak terlalu membutuhkan banyak. Dan juga penjara ini seketika berubah menjadi pondok pesantren, karena banyak sekali orang yang datang ingin berguru di penjara. Ini luar biasa. Makanya ada orang menulis karya tulis judulnya Al-Islahus Sijni inda Ibnu Taimiyah, reformasi di penjara, ya, diambil dari kisah hidup nyata Ibnu Taimiyah, sehingga sampai akhir, ya, beliau kemudian meninggal itu juga dalam kondisi di penjara. Setelah sekian hari, ya, kemudian beliau sudah menjauhkan diri dari buku, dari pulpen, ya sudah tidak banyak menulis buku, kemudian wafat. Nah, luar biasanya begitu berita wafatnya itu tersiar keluar, yang datang melayat luar biasa banyaknya. Bahkan konon cerita para sejarawan, di lokasi itu yang tidak datang hanya 3 orang. 3 orang karena terkenal memusuhi Ibnu Taimiyah, tidak datangnya itu takut nanti dipateni masyarakat, karena terkenal sebagai orang yang suka menganiaya. Ini di Damaskus luar biasa banyak, ya, mengingatkan ke peristiwa di zaman Imam Ahmad. Saat itu juga beliau punya, ketika wafat, nah Imam Ahmad ini mirip. Beliau selama 3 periode kekhalifahan, ya, Al-Ma'mun, Al-Amin, dan Al-Wathiq itu dianiaya oleh penguasa. Tapi di khalifah yang berikutnya, Al-Mutawakkil Allah, nah ini dibebaskan, dimuliakan. Lalu pada saat meninggal juga luar biasa banyaknya. Padahal masyarakat yang ada di Baghdad, tempat Imam Ahmad wafat, itu jauh lebih banyak daripada masyarakat yang ada di Damaskus, tempat Ibnu Taimiyah wafat. Nah, ini gambaran sekilas sejarah hidup beliau, ya, yang dari situ saja sudah banyak bisa kita ambil pelajaran. Nah, beliau punya karya tulis yang sangat banyak, ya, kita nanti hanya mengambil sekelumit kecil dari salah satu wasiat beliau, ya, yang menggambarkan bahwa tokoh ini bukan hanya ketika dewasa, tapi semenjak kecil pun sudah memiliki banyak sekali tanda-tanda keistimewaan. Beliau ini anak pertama, ya, anak pertama dari beberapa saudara. Kalau hari Sabtu itu biasanya ayahnya ingin mengajak ke taman, tapi ada satu ketika beliau tidak mau, ya. Kata ayahnya, nanti adik-adik kamu sedih, ya izin hari ini saja, gitu. Pergi ke taman, sore hari baru pulang. Bayangan kita kalau di wilayah Arab, taman itu sangat berharga. Buatan kados temriki. Di Mesir, di Kairo misalnya, kalau ada taman di jalan, niku nek jam napa? Sedoso munggah, niku kathah sing tilem.
Mergi napa wonten sukete. Karena sangat langkanya. Jadi itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau di kita mungkin kayak pantai ini masih sangat menarik. Nah, ternyata setelah pulang, ini masih usia kecil. Ternyata beliau itu minta izin karena akan menghatamkan satu buku yang sekarang ukurannya sekitar 2 jilid. Diuji sama ayahnya, ternyata benar. Sampai-sampai beliau ojo kondo sopo-sopo. Kekuatir napa wonten hasad. Gambarnya seperti itu. Terus sejak kecilnya itu belajar di kutab. Ya, kutab itu semacam kalau kita sekarang TPA. Di perjalanan ke kutab ini beliau sering melewati rumah orang Yahudi. Kadang-kadang diajak ngobrol sampai orang Yahudi ini masuk Islam. Itu padahal masih usia anak MI kalau sekarang, belum balik. Nah, semangat seperti ini sangat terasa kuat. Oleh karena itu ucapan-ucapan beliau terkenal singkat, ya, tetapi sangat padat, ya. Dan itu semua bukan buatan sendiri, tapi hasil mempelajari khazanah umat Islam karena beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Itu kan sudah sekian ratus tahun banyak karya-karya ditinggalkan umat Islam. Nah, di wasiat ini kita ambil satu bagian penting, ya. Jadi beliau didatangi oleh salah seorang ulama, ya. Kemudian meminta wasiat, lalu menuliskan wasiat yang kalau sekarang ya sekitar 8 halaman buku. Beliau mengatakan di sini, ammal wasiyah, adapun pemberian wasiat, fama a'lamu, saya tidak mengetahui wasiyatan, satu wasiat. Wasiatnya sangat singkat. Memang kalau kita baca penjelasannya cukup panjang, tapi wasiat singkat ini menjadi modal kita semua. Wasiat itu artinya bahasa Indonesianya pesan. Fama a'lamu wasiyatan, aku tidak mengetahui suatu wasiat anfa'u, yang lebih bermanfaat min wasiyatillahi, selain wasiatnya Allah wa rasulihi, dan Rasulullah, liman aqilaha atau aqalaha, ya, bagi orang yang bisa memahaminya, wattaba'aha, dan mengikutinya. Jadi ini satu wasiat ternyata tidak membuat wasiat baru, menyampaikan saja satu wasiat ringkas yang ada dalam Al-Quran dan diturunkan kepada Rasulullah. Tapi dia baru berguna apabila kita memahami dan mengikutinya. Ini kuncinya, ya. Memahami wasiat itu kemudian mengikutinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna," dan sesungguhnya telah kami wasiatkan, telah kami pesankan. Alladzina, kepada orang-orang utul kitabah, yang mendapatkan kitab suci. Ini maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepadamu. Jadi ini wasiat yang sapu jagat, diberikan kepada orang-orang sebelum zaman kita, diberikan kepada Rasulullah dan para pengikut Rasulullah. Wasiatnya sangat singkat, anittaqullah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah dalam Al-Quran. Wa wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat Mu'adzan, kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang kemudian nanti diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman, ya, untuk mengurusi umat di sana, berdakwah, kemudian mengajak sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menghimpun zakat serta mengajarkan ajaran agama. Beliau cukup punya pesan singkat. Ya Mu'adz, kata Rasulullah, kita semua insya Allah sudah hafal wasiat ini, ya. Tapi sangat bagus untuk kita ulang-ulang. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ittaqi itu bertakwalah kepada Allah, yang berarti mewaspadai, ya, menjaga diri dengan takut kepada Allah, lalu melindungi diri supaya tidak keserempet aneka macam hal yang bisa membahayakan diri. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'il hasanatas sayyi'ah, lalu ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang bertakwa, ya. Dan tujuan dari puasa kita tahu semua adalah la'allakum tattaqun. Itu bukan berarti orang tidak pernah salah sama sekali. Bukan berarti jalannya mulus
terus. Ini terlihat dalam pesan beliau yang kedua ini. Bisa saja orang yang terhitung bertakwa sesekali melakukan dosa. Ya, naudzubillah, apalagi kalau dosa besar. Tapi cepat sekali untuk kembali. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin. Manusia yang paling baik itu bukan yang tidak punya salah sama sekali. Karena umumnya orang punya salah, tapi yang terbaik adalah begitu salah dia langsung kembali. Setelah kembali atau bertobat, kemudian dia ngiloni, nyaur. Tadi melakukan dosa, maka sekarang diikuti dengan yang baik. Ya, kalau naudzubillah kita pernah meninggalkan kewajiban, entah itu sholat 5 waktu karena satu lain hal, ataupun puasa, ataupun telat membayarkan zakat. Kewajiban apa saja kita lalai. Nah, setelah taubat itu perlu lebih giat ya, supaya ngiloni apa yang tadi diabaikan. Begitu juga kalau melakukan dosa, entah itu berdusta, entah itu yang kaitannya dengan syahwat, entah itu yang kaitannya dengan mendolimi harta orang lain, ngepek donyane wong liya. Nah, ini setelah di istighfari kemudian dibayar ya, juga perlu diikuti dengan kebaikan. Sedekahipun dipun tambah, sholatnya ditingkatkan ya, untuk menyeimbangkan dosa tadi, karena dosa itu punya pengaruh dalam hati ya. Untuk membersihkan pengaruhnya ini tidak cukup dengan dihentikan dosanya, melainkan perlu ditambahi dengan kebaikan. Lalu yang terakhir, lanjutan dari ini, wa'adbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha. Karena kebaikan itu yang akan bisa menghapus keburukan tadi. Nah, terakhir pesan beliau, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Lalu setelah itu bergaullah kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para ulama, termasuk dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Jadi beliau tidak membuat wasiat baru, tapi wasiat itu sudah ada ternyata di Quran dan Sunnah. Hanya tinggal nanti dijabarkan, tapi penjabarannya akan panjang. Maka di kesempatan sore hari ini ya, kita bisa petik tadi ada 3 pesan Rasulullah. Pertama, sebisa mungkin kita bertakwa dimanapun berada. Lalu yang kedua, orang bertakwa bukan berarti tidak punya keburukan. Kadang-kadang keburukan itu biasa. Yang penting begitu kita melakukan buruk segera kembali, dan itu diikuti dengan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menambah ya, kemudahan hidup, dan supaya juga semakin banyak orang yang mungkin mendoakan kita ya, menjaga diri kita, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Maka kita pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu para jamaah seperti kita ketahui ya, bukan berarti enjo kepada siapa saja. Murah senyum, ya, berkomunikasi lembut kepada siapa saja, bukan. Tapi kalau ada posisi yang menuntut kita itu harus an-nahyu anil munkar, ya, nahi munkar, atau al-amru bil ma'ruf, perlu amar ma'ruf, maka yang namanya akhlak baik itu adalah justru melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Bukan supaya menjaga hubungan terus dibiarkan tidak ada nasihat sama sekali. Kalau itu orang dekat kita, kerabat ataupun kawan, itu justru kita menjerumuskan dia ya, seolah-olah mendapat sikap yang baik, padahal sebetulnya ya, kita seolah-olah dia mau jatuh ke jurang, kita biar monggo. Nah, maka bentuk akhlak baik itu tentu bergaul dengan penampilan yang bagus ya, punya perasaan dan pikiran yang bersih, lalu kemudian kalau dia membutuhkan nasihat atau peringatan, kita berikan nasihat atau peringatan. Nah, barangkali ini semoga sedikit banyak ada yang bisa kita petik dari pelajaran yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah dan para ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk betul-betul bertakwa kepada Allah serta menutupi aneka macam kekurangan dan kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan baru. Dan semoga kita selaku umat Islam, khususnya juga di sini warga muslimin Indonesia yang tinggal di wilayah ini, dapat senantiasa mengembangkan akhlak yang baik antar sama kita, sehingga masyarakat itu juga akan menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallim tasliman katsiran mazida walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih dan salah-salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.